yang menjadi penyebab dipenuhinya kitab-kitab sastra mereka dengan khurafat dan cerita-cerita khayalan yang diyakini oleh bangsa Arab pada zaman jahiliyah. Hal ini juga yang menjadi alasan mereka menggunakan jasa dukun dan peramal untuk mengetahui peristiwa-peristiwa masa lampau dan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat datang kembali di Al-Bara Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali resume kitab Fajrul Islam, yang mana pada pembahasan sebelumnya kita telah selesai pada pasal ketiga. Pada video kali ini kita akan melanjutkan ke pasal keempat, yaitu tentang kehidupan intelektual bangsa Arab pada zaman jahiliyah. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa bangsa Arab pada zaman jahiliyah mayoritasnya adalah kaum nomaden. Fase nomaden adalah fase sosial alami yang dilalui setiap bangsa pada prosesnya menuju fase peradaban. Fase nomaden ini memiliki wujud intelektual yang alami. Pada fase nomaden yang dilalui bangsa Arab ini, tampak adanya kelemahan kemampuan dalam menta'lil atau mencari suatu sebab dari sebuah akibat. Maksudnya, ketidakmampuan dalam memahami korelasi antara sebab dan akibat dengan pemahaman yang sempurna. Katakanlah, ada seorang yang sakit, lalu mereka memberitahu pengobatannya kepada orang tersebut. Sehingga di sini mereka memahami sejenis korelasi antara penyakit dan obat yang dibutuhkan. Tetapi mereka tidak memahaminya dengan cara berfilsafat atau menggunakan pemikiran yang rumit. Mereka hanya memahami adat kebiasaan kabilah bahwa kalau sakit ini harus minum obat ini. Hanya ini yang ada di dalam pikiran mereka. Oleh sebab itu, akal mereka tidak menganggap mustahil jika mereka meyakini bahwa darah seorang pemimpin dapat mengobati seekor anjing, atau meyakini bahwa penyebab penyakit tersebut adalah roh jahat yang merasuk ke dalam badan pasien tersebut, sehingga mereka mengobatinya dengan hal yang dapat mengusir roh jahat tersebut dari dalam badannya. Atau jika mereka mengkhawatirkan seseorang terkena penyakit gila, mereka melumuri orang tersebut dengan kotoran hewan atau tulang belulang orang mati, dan lain sebagainya. Semua hal itu tidak diingkari selama kabilah mereka masih melakukannya. Karena akar dari sikap pengingkaran terhadap sesuatu adalah ketelitian dalam berpikir dan kemampuan dalam mendiagnosa penyakit, penyebab-penyebabnya, dan efek-efek sampingnya. Sedangkan semua hal ini belum dapat dicapai oleh logika mereka pada fase awal tersebut. Lemahnya kemampuan dalam menta'lil atau pencarian sebab inilah yang menjadi penyebab dipenuhinya kitab-kitab sastra mereka dengan khurafat dan cerita-cerita khayalan yang diyakini oleh bangsa Arab pada zaman jahiliyah. Mereka meyakini semua khurafat tersebut kendati sangat tidak masuk akal. Dapat kita simpulkan bahwa mereka tidak mampu mencari atau memikirkan korelasi antara sebab dan akibat suatu peristiwa dengan baik. Kondisi semacam ini tidak hanya dialami oleh bangsa Arab saja, tetapi juga dialami oleh bangsa-bangsa lain ketika berada dalam fase yang sama dengan mereka, seperti bangsa Yunani. Lalu, semua ini menjadi sebuah objek pengkajian ilmu yang disebut dengan ilmu mitologi. Hal ini juga yang menjadi alasan mereka menggunakan jasa dukun dan peramal untuk mengetahui peristiwa-peristiwa masa lampau dan masa depan. Semua itu adalah hal yang tidak logis dalam mengetahui sebab akibat sesuatu. Setiap bangsa memiliki orang-orang yang belum matang akalnya, bagaimanapun majunya bangsa tersebut. Kitab-kitab sastra Arab menunjukkan kepada kita bahwa keyakinan-keyakinan tersebut merupakan keyakinan suatu masyarakat secara umum dan bukan perorangan, serta perdukunan dan sejenisnya hampir-hampir telah menjadi sebuah tatanan hidup yang diterapkan pada tiap-tiap kabilah. Sebagian orientalis mengamati bahwa tabiat akal orang Arab tidak memandang sesuatu dengan kacamata atau pandangan yang universal.
dan mereka tidak mampu melakukan hal tersebut. Sebelumnya, sebagian pengarang kitab terdahulu dari golongan Muslim telah mengamati makna semacam ini. Salah satunya adalah As-Sahrastani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal. Maka dari itu, orang Arab tidak memandang alam semesta dengan pandangan yang universal atau menyeluruh, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yunani misalnya. Orang Yunani pada awal mereka berfilsafat, mereka memberikan pandangan terhadap alam semesta dengan pandangan yang universal. Lalu bertanya-tanya dalam dirinya perihal banyak hal, seperti bagaimana alam semesta ini bisa ada? Alam semesta ini sangat sering berubah-ubah. Tidakkah di balik semua perubahan tersebut terdapat satu pondasi yang kokoh dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sejenis? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini dilontarkan orang Yunani tersebut pada diri mereka. Pondasi filsafat mereka dan konstruksinya adalah berupa pandangan yang universal. Adapun orang Arab, pandangan mereka tidak demikian. Begitupun setelah Islam. Akan tetapi, mereka tetap mengamati hal-hal yang berada di sekitar mereka. Jika ia melihat hal yang membuatnya kagum, jiwanya tergerak kepada hal tersebut dan nuraninya bergejolak dengan lantunan bait-bait syair, hikmah ataupun amsal atau kata mutiara. Adapun pandangan yang universal, analisa yang rumit terhadap pondasi dan tampilan luarnya, hal semacam ini tidak dapat bersatu dengan logika akal orang Arab pada fase ini. Jika ia memandang suatu hal, ia tidak tenggelam dalam pikirannya, tetapi ia hanya memperhatikan satu sisi khusus yang membuatnya kagum. Ketika ia memandang sebuah pohon misalnya, ia tidak memandang pohon tersebut dengan pandangan yang universal. Ia hanya memperhatikan satu hal tertentu yang ada pada pohon tersebut, seperti kekokohan akarnya atau keindahan dahannya. Ciri khas yang terdapat pada logika akal orang Arab inilah yang merupakan penyebab rahasia di balik adanya kekurangan dan keindahan yang ada pada sastra mereka, bahkan hingga ke masa-masa Islam. Adapun sisi kekurangannya adalah apa yang dirasakan saat membaca potongan sastra mereka, baik berupa syair ataupun nasar, berupa lemahnya sisi logika dan ketiadaan rangkaian berpikir secara detail, dan lemahnya keterpautan antar satu bagian dengan bagian lainnya secara erat. Sampai-sampai jika kita membaca sastra mereka, baik berupa syair ataupun nasar, lalu beberapa baitnya dihilangkan atau kalimatnya diakhirkan, begitupun sebaliknya, yang membacanya ataupun yang mendengarnya tidak akan menyadari hal tersebut, meskipun yang membaca atau yang mendengar tersebut adalah seorang sastrawan, selagi ia belum pernah membacanya atau mendengarnya sebelumnya. Adapun sisi keindahannya, bahwa sisi pandangan semacam ini, karena ia hanya terbatas memandang pada satu bagian khusus, itu membuat mereka menyelam ke dalam relungnya, sehingga mereka dapat membuat makna-makna yang indah dan detail yang berhubungan dengan hal tersebut, sebagaimana juga membuat mereka berkelana pada satu hal tertentu, sehingga mereka menciptakan makna yang beraneka ragam dari sisi yang berbeda-beda, tanpa disertai pandangan yang universal, sehingga sastra mereka dipenuhi dengan hikmah-hikmah pendek yang indah. Lalu, apakah pandangan orang Arab yang semacam ini merupakan fase alami yang dialami setiap bangsa pada prosesnya menuju kematangan, ataukah ia merupakan tabiat akal khusus yang hanya dimiliki bangsa Arab saja? Hal ini patut diteliti, tetapi kita tidak punya ruang banyak untuk memperinci pembahasan tentang ini. Singkatnya bisa kita katakan, kita condong pada pendapat yang mengatakan hal itu merupakan fase alami yang muncul dari lingkungan dan keadaan sosial alami yang dijalani bangsa Arab. Adapun yang dinamakan sisi warisan, tak lain hanyalah warisan dari pengaruh lingkungan tersebut. Andaikan ada bangsa lain yang berada pada lingkungan yang sama dengan bangsa Arab,
pastilah bangsa tersebut juga akan memiliki tabiat akal seperti mereka. Argumen terkuat untuk hal ini adalah keserupaan kuat yang ditetapkan oleh para peneliti pada ranah akhlak dan akal antar bangsa-bangsa yang hidup pada lingkungan yang serupa ataupun yang hampir mirip. Jika bangsa Arab merupakan penduduk gurun pasir, pastilah mereka juga memiliki kemiripan dengan penduduk gurun pasir lain yang terletak pada wilayah lain dari segi tabiat akal dan watak.